Terima kasih Anda masih bersama kami. Aksi kabur dan nyaris jatuh tertabrak motor dan mobil mewarnai razia PPKS di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara itu seorang mantan pengamanan dalam gedung perwakilan rakyat terciduk saat tengah tertidur di trotoar jalan. Dua pemuda yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas tidak resmi ini nyaris ditabrak pengendara motor saat kabur dari razia petugas Satpol PP dan Dinas Sosial di Jalan Penjernihan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat siang. Petugas tidak kuasa mengejar dan membiarkan kedua pemuda ini melarikan diri. Sementara di Jalan Lapangan Tembak, Jakarta Pusat, petugas juga merazia seorang pria yang sedang tidur di pinggir jalan. Kepada petugas Dinas Sosial, pria ini sempat mengaku sebagai petugas pengamanan dalam gedung DPR MPR. Tetapi ketika diminta untuk menunjukkan kartu identitas, pria ini akhirnya tidak berkutik. Menurut Sekretaris Kecamatan Tanah Abang, Joko Darmayanto, dalam razia kali ini, petugas menjaring 5 orang. Di antara mereka ada 2 anak balita. Saya menghimbau kepada rekan-rekan semua memang nggak perlu takut karena kita memberikan arahan atau kita mendata mereka agar lebih semaksimal mungkin atau lebih untuk dimanusiakan secara manusiawi di tempat-tempat di mana mereka itu akan kita bina. Razia digelar karena mereka dinilai melanggar perda tentang ketertiban umum. Usai didata, para penyandang masalah kesejahteraan sosial ini dibawa ke Panti Sosial Kedoya. Begal semakin marak dan sadis di kota Medan, Sumatera Utara. Salah satunya pembegalan di Jalan Mustafa yang menyebabkan seorang mahasiswa meninggal dunia pada Juni lalu. Semakin maraknya aksi begal membuat Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution mengeluarkan pernyataan mendukung kepolisian menembak mati di tempat terhadap pelaku begal. Makin kecaman keras dari sejumlah pihak. Selain pembegalan di Jalan Mustafa di wilayah hukum Polrestabes Medan sejak Januari hingga Juni 2023, tercatat telah terjadi 128 kali kejahatan pencurian dengan kekerasan dan 562 kali kejahatan pencurian dengan pemberatan. Meski telah dilakukan penangkapan dan diproses hukum, kejahatan jalanan dan begal masih terus terjadi, bahkan semakin marak dan kerap menganiaya korban. Untuk menekan dan menghentikan kejahatan begal, Wali Kota Medan Muhammad Bobi Afif Nasution mendukung kepolisian menembak mati pembegal. Pernyataan Wali Kota itu mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk sebagian besar masyarakat. Ya setuju lah Pak. Karena sangat mengkhawatirkan bagi driver dan juga bagi misalnya bagi pekerja yang masuk malam. Sangat setuju lah. Saya setuju Mas. Agak rawan sih sekarang Mas. Apalagi kayak kami perempuan ya nggak bisa lagi malam-malam keluar. Menurut saya setuju. Karena mereka kejam-kejam, sadis kalau berbuat itu tanpa berpikir panjang. Namun, pernyataan Wali Kota Medan sebagai pejabat publik yang mendukung polisi tembak di tempat dikecam LBH Medan dan Kontras Sumatera Utara. Kedua lembaga ini menyatakan tembak mati terhadap pelaku begal merupakan perampasan nyawa sewenang-wenang dan pelanggaran HAM. LBH Medan khawatir jika pejabat publik menyerukan tindakan tanpa prosedural hukum dan mekanisme peradilan akan diikuti masyarakat dengan menerapkan hukum jalanan bagi para pelaku kejahatan. Nah, pasti akan banyak prinsip-prinsip atau asas-asas proses hukum yang akan dikangkangi. Mulai dari azas praduga tidak bersalah, kemudian adanya perampasan nyawa secara sewenang-wenang yang itu jelas merupakan pelanggaran hukum dan HAM. Kalau ditembak mati tanpa prosedural hukum melalui mekanisme peradilan, ya itu unlawful killing. Itu pembunuhan di luar hukum dan aturan di negara kita kan jelas bahwa hak untuk hidup itu ya memang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak boleh siapapun mencabutnya gitu kan. Tingginya angka kejahatan di Medan membuat Sumatera Utara menempati posisi pertama jumlah kejahatan di Indonesia menurut data statistik kriminal 2002 Badan Pusat Statistik. Agus Supratman, Ayat Sudrajat,
Medan, Sumatera Utara.